Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada segmen yang lalu, kita berbicara bagaimana kita belajar menghargai orang lain agar kehidupan kita bisa bermakna. Kita dalam konteks besar tell your story, ceritakan kisah hidup Anda. Dan kisah hidup kita harus bermakna, memberikan signifikan atau perbedaan. Nah, kita masih dalam konteks bagaimana cara menghargai orang lain. Dan cara menghargai orang lain itu perlu diungkapkan dengan manis. Mengapa? Karena di dalam rangka mencapai hidup yang bermakna, kita sudah katakan bahwa hidup itu harus terencana. Jadi kita mau sekarang meningkatkan nilai orang lain secara terencana. Nah, hal ini akan berhadapan dengan egoisme. Karena apa? Egoisme itu tidak bisa menyatu dengan kehidupan bermakna. Kita nggak bisa bersikap egoisme, mementingkan diri sendiri, dan kemudian kita hidup bermakna. Itu nggak mungkin. Jadi hidup dengan membantu orang lain, konsisten membantu orang lain, itulah yang dinamakan dengan hidup bermakna. Dan kita lakukan dengan cara kita ya tentunya. Namun di dalam kita ingin membantu orang lain, meningkatkan nilai orang lain, kita perlu menemukan alasan kita hidup. Itu sudah kita bahas di segmen yang lalu. Jadi kalau kita tahu alasan kita hidup, lalu kita memberikan dengan bakat kita, dengan kemampuan kita, dengan kesempatan kita, dan dengan kekuatan dalam diri kita, maka kita bisa menjalani hidup yang bermakna. Nah, misalnya ada seseorang ingin menjadi seorang pemimpin, tetapi tujuannya agar dapat tempat parkir yang VIP, gajinya besar, fasilitasnya enak, ingin mendapatkan tunjangan dan pengakuan. Atau ada orang ingin menjadi pembicara tetapi biar kelihatan keren di panggung dan biar dia banyak penggemarnya, itu motifnya salah, nggak bisa. Jadi siapapun yang ingin menolong orang lain, misalnya menjadi pemimpin atau komunikator yang baik, tujuannya harus menolong orang lain. Karena begini, kalau motif awal kita salah, maka motivasi kita jadi motivasi dengan penuh kebencian, sikap mementingkan diri sendiri, dan sikap ketidakpedulian. Nah, sekali lagi, hidup yang acuh tak acuh itu nggak mungkin jadi hidup yang bermakna. Kita perlu mendedikasikan hidup kita agar membuat hidup orang lain menjadi baik. Memang ada orang yang nolong orang itu seenaknya aja, santai gitu. Kalau ada kebutuhan, aku tolong. Itu juga bagus sih, cuman nggak bisa. Kalau kehidupan yang bermakna tuh harus terencana. Harus menjadi gaya hidup. Harus menjadi tindakan yang proaktif dan memang direncanakan. Nah, jadi kalau orang ingin hidup terencana, ingin hidup bermakna, dia harus dimotivasinya, dia ingin meningkatkan derajat orang lain. Dengan apa? Dengan menggunakan kemampuan dia, keterampilan dia, dan sumber terbaik dalam diri dia. Jadi itu yang menggerakkan dia. Nah, contoh ya, ada orang yang seorang broker real estate bernama Diana Kokoska. Dia memasang alarm 2 kali. Jam 8 alarmnya berbunyi, siapa yang udah kamu tolong, kamu bantu. Nanti jam 20 juga berbunyi, bagaimana orangnya udah kamu bantu hari ini. Nah, kalau enggak, si Diana ini nanti akan cari orang yang perlu ditolong di hari itu. Juga ada seorang entrepreneur, Chris Estes. Dia mengirim pesan singkat untuk memberi semangat kepada 3 orang setiap hari. Lalu ada lagi seorang entrepreneur juga, Colin Sewell, dan juga seorang dewan direksi. Dia memberikan 3 catatan personal untuk memberi bantuan pada orang lain. Jadi sebenarnya kita nggak perlu jadi orang terkenal,
jadi mega bintang, jadi orang hebat gitu. Untuk kita ini bisa nolong orang, nggak perlu. Kita cukup dengan hal yang sederhana. Nah, saya akan memberikan tips ya, 5 tips. Kenapa sih meningkatkan orang lain itu menjadi bagaimana caranya? Yang pertama, untuk meningkatkan orang lain itu kita harus menghargai diri kita sendiri. Nah, kalau kita belum menghargai diri kita sendiri, sulit untuk kita bisa meningkatkan nilai orang lain. Nah, saya mempunyai anak ya, di dalam saya membangun keluarga saya menekankan yaitu bagaimana membuat citra diri anak-anak saya ini baik. Karena itu penting. Dan itu dibentuk dari apa? Dari iman mereka, spiritual mereka, tanggung jawab mereka, cinta tanpa syarat, rasa syukur dan harga diri. Kalau orang citra dirinya rendah, harga dirinya rendah, maka itu biasanya bahkan menurut beberapa psikolog itu meningkatkan angka kriminalitas. Jadi orang itu berbuat jahat sebenarnya karena harga dirinya rendah. Nah, jadi gini, kalau kita semakin menyukai diri kita sendiri, kita menghormati diri kita sendiri, kita suka akan diri kita sendiri, menganggap diri kita bisa bermanfaat, itu kita akan menganggap orang lain juga baik. Dan kita juga bisa memberi manfaat pada orang lain. Nah, tapi kalau harga diri kita rendah, maka orang akan jadi egois ya, dan mereka tidak akan bisa membantu orang lain karena mereka merasa tidak nyaman. Nah, jadi bagaimana membangun citra diri yang baik? Citra diri yang baik ternyata itu harus dibangun lewat tindakan positif, bukan dengan pikiran positif. Apa bedanya? Pikiran positif memang bagus, tetapi kalau pikiran positif saja tanpa tindakan, itu tidak akan membuat citra diri kita positif dan nggak akan membuat hidup kita bermakna. Jadi mari kita melakukan tindakan yang positif. Nah, kalau kita masih memandang rendah diri kita sendiri, maka dunia pun nggak akan menilai tinggi diri kita. Jadi kita mesti nanyakan ke diri kita sendiri, merenung, gimana nih saya menilai diri saya sendiri, citra diri saya rendah atau enggak. Lalu yang kedua, kalau kita ingin menambah nilai kepada orang lain, kita perlu menghargai orang lain. Jadi Mother Teresa ngomong gini, penyakit terbesar manusia adalah tidak menjadi siapapun untuk orang lain. Nah itu, jadi kalau dia tidak menghargai orang lain, maka dia nggak bisa menambah nilai bagi orang lain. Lalu kita untuk meningkatkan nilai orang lain, kita harus menghargai apa yang telah dilakukan orang lain untuk diri kita sendiri. Kita perlu mengucap syukur kepada orang-orang lain yang telah melakukan sesuatu atau berjasa bagi kita. Itu orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita, mantu kita, atau mungkin cucu kita juga. Orang-orang di sekitar kita, bahkan juga bangsa, pemimpin kita, bangsa dan negara, pemimpin di pekerjaan, di komunitas, di negara. Nah, kalau kita bisa mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas orang-orang yang udah memberi jasa kepada kita, kita bisa meningkatkan nilai orang lain. Lalu yang keempat, untuk meningkatkan nilai orang lain, saya harus tahu dan terhubung dengan nilai orang lain. Nah, untuk kita bisa meningkatkan nilai orang lain, kita harus terkoneksi sama nilai-nilai orang lain. Kalau kita nggak terkoneksi, dan koneksi itu dilakukan dengan komunikasi. Nah, ada usulan mengenai komunikasi yang bisa menjadi koneksi. Dan guys juga, sahabat Mr. Sorchan bisa lihat juga di segmen sebelumnya di YouTube ini tentang cara terkoneksi. Dan Mr. Sorchan udah bahas di segmen-segmen sebelumnya. Tetapi ini akan Mr. Sorchan ulangi, ada 7 ya, yang bagaimana kisah terkoneksi, yaitu kehadiran. Kita mesti hadir, kita memilih hadir dengan orang itu, lalu mendengarkan, kita menyimak. Itu udah dibahas di segmen berikut, di segmen yang lalu ya. Lalu bertanya, membuat pertanyaan. Lalu perhatian, kita memperhatikan ya, agar terkoneksi, terhubung. Lalu juga keterbukaan, perlu ada keterbukaan. Lalu ada perhatian, kepedulian, dan juga tentunya kerendahan hati. Nah, kalau kita bisa terhubung dengan nilai-nilai orang itu, maka akan ada di situ koneksi
hubungan dan kita bisa meningkatkan nilai orang lain. Lalu yang kelima, untuk meningkatkan nilai orang lain, kita harus membuat diri kita lebih berarti. Nah ini yang penting. Jadi gagasan untuk memberikan nilai pada orang lain itu tergantung apakah kita juga memiliki sesuatu yang berharga yang bisa kita berikan. Memberikan nilai kepada orang bukan terjadi sekali aja. Perlu kontinuitas, perlu keberlanjutan setiap hari. Nah, untuk itu kita pun setiap hari perlu meningkatkan kepribadian kita, perlu mengembangkan kepribadian kita. Kita perlu belajar, mengembangkan, mendevelop, membangun diri kita sendiri. Nah, cara untuk mengeluarkan hambatan atau katup adalah dengan kita mengembangkan diri kita sendiri. Nah, kalau kita nggak ada katup, nggak ada penghalang dalam pengembangan diri kita sendiri, kita juga bisa menghilangkan katup atau penghalang dari diri orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita harus belajar setiap hari keterampilan baru, karena semakin kita terus misalnya mengembangkan diri, kita bisa memberikan banyak loh ke orang lain. Jadi yang kelima, kita perlu mengembangkan diri kita sendiri. So guys, sahabat Mr. Sorchan, mari kita menghargai orang lain dengan cara manis, yaitu memberikan nilai lebih kepada orang lain, memberikan nilai tambah pada orang lain. Jadi laksanakan 5 tips tadi. Salam meningkatkan nilai bagi orang lain, salam hidup bermakna, dan juga salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.